Selamat siang sahabat Bawaslu di seluruh Indonesia. Kembali lagi di channel YouTube Siwas TV, Inspirasi Cerdas Bawaslu Kota Malang. Kali ini kita kedatangan tamu yang cukup jauh dari seberang pulau, yaitu Kalimantan, Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur. Kita kedatangan langsung Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, Dr. Saiful Esos MSI. Bapak Saiful, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat Mbak. Ini ke Malang dalam rangka apa ya Pak, kalau boleh tahu? Kebetulan ke Malang ini kita dalam rangka untuk verifikasi jasa salah seorang bakal pasangan calon dari Kota Samarinda, calon wali kota. Jadi tadi ada di salah satu perguruan tinggi negeri yang ada di Kota Malang. Di Malang sudah berapa hari Pak? Mulai dari hari apa mungkin? Baru 2 hari Mbak. Ini pertama atau mungkin sudah pernah ke Kota Malang sebelumnya? Ini alhamdulillah sudah yang kesekian kalinya. Tapi saya sekarang merasa Kota Malang agak panas sih dari sebelumnya. Iya, memang Kota Malang sekarang sudah nggak sesejuk dulu, sudah sedikit panas. Sini kita mau sedikit diskusi atau mencari informasi lah sedikit. Situasi kan mungkin beda ya Pak antara di Jawa sama di Kalimantan gitu. Jadi di sini kita ingin sharing sedikit diskusi tentang bagaimana keadaan di sana. Mungkin kami ingin tahu secara umum pengawasan di Kalimantan ini gimana, khususnya Kalimantan Timur. Iya, kalau Kalimantan Timur Pak, di Pilkada Serentak 2020 ini dari 10 kabupaten kota, 7 kabupaten, 3 kota, itu ada 9 yang melaksanakan pilkada. Jadi yang tidak itu hanya Kabupaten Penajam Pasir Utara, di mana Penajam Pasir Utara itu yang disingkat dengan PPU itu bersamaan dengan Pilgubnya Kalimantan Timur tahun 2018. Nah, secara otomatis situasi kondisinya hampir mirip dengan Pilgub sebenarnya, karena cuma satu kabupaten yang tidak pilkada. Dan Bawaslu Provinsi menjadi bagian yang juga ikut sibuk juga dalam proses baik dalam memberikan arahan, supervisi, dan juga melakukan beberapa kegiatan sifatnya koordinasi dengan kabupaten kota agar proses pengawasan pilkada tahun ini bisa berjalan dengan baik. Apalagi sekarang ini kan di era atau di masanya COVID-19 ini tentu ada beberapa protokol kesehatan yang harus kita penuhi. Jadi selain juga mengawasi tahapan pilkada seperti pilkada sebelumnya, kita juga wajib mengawasi dan mengarahkan, memposisikan agar pilkada kita itu taat protokol COVID-19. Selanjutnya Pak, kira-kira di sana itu ada temuan apa yang mungkin menarik gitu, selama proses ini pilkada ini? Ya, ini menurut saya juga salah satu catatan yang menarik dan juga menjadi sejarah sepanjang masa kita. Dan harapan kita kan pilkada kali ini adalah pilkada yang terakhir ya, dengan adanya pandemi COVID-19 seperti ini. Jadi memang situasinya itu tidak sama dengan pilkada sebelumnya, sehingga masalah itu muncul. Jadi masalah-masalah baru muncul di tengah keadaan pandemi COVID-19. Contoh misalnya ketika penghentian tahapan pilkada kita di 2020, itu kan ada beberapa bulan yang tertunda untuk tahapan. Setelah diaktifkan kembali pun tahapannya juga ada beberapa hal yang harus disesuaikan. Jadi penyelenggara itu baik KPU maupun Bawaslu sendiri beserta jajaran harus mengakselerasikan proses pelaksanaan dan pengawasan tahapan oleh pengawas kita. Ini tidak mudah karena juga selain kita mengawasi proses tahapan yang harus sesuai dengan ketentuan yang ada, juga harus sesuai dengan protokol COVID-19. Di satu sisi juga kita dari sisi hierarki di provinsi harus juga memaksimalkan dan menguatkan posisi keadaan kejiwaan teman-teman pengawas kita di bawah, terutama Panwaslu dan PKD yang ada saat ini, agar mereka bisa melaksanakan fungsinya dengan baik dan maksimal. Karena kan sebagai manusia juga mereka juga mempunyai rasa was-was terhadap adanya pandemi COVID-19 yang ada saat ini. Oke Pak, selanjutnya kan sekarang ini emang lagi masanya COVID-19 ya Pak, dan
ini ada kekhawatiran masyarakat, ketakutannya pilkada ini bisa menjadi klaster baru penyebaran COVID. Lah ini menurut Pak Saiful ini seperti apa? Iya, ini memang salah satu ujian bagi kita ya, pelaksanaan pilkada atau tahapan pilkada dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Tadi saya sampaikan juga bahwa kekhawatiran itu bukan hanya ada di masyarakat secara umum, tetapi juga bagi kita penyelenggara juga mempunyai kekhawatiran sebagai manusia. Nah, tentu yang pertama adalah kita berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 tadi. Yang kedua juga selain kita melaksanakan itu, kita juga mengawasi dan memastikan bahwa prosedur dan pelaksanaan tahapan pilkada tahun ini itu sudah mengikuti protokol COVID-19 tadi. Yang lain itu adalah ini terkait dengan pemenuhan kebutuhan atau keperluan APD ya. Karena memang APD alat pelindung diri untuk protokol COVID-19 itu di penganggaran kita sebelumnya kan itu tidak kita anggarkan, karena anggaran yang digunakan saat ini perencanaannya itu adalah perencanaan di tahun 2019 dan saat itu belum ada mengalokasikan atau membuat perencanaan anggaran yang terkait dengan protokol COVID-19 ini. Nah, itu juga beberapa saat yang lalu bagi yang ada pilkada, maksudnya di Kalimantan Timur itu mengalami kesulitan karena alokasi anggaran itu belum jelas gitu, apakah dari APBN yang untuk mengcover keseluruhan semua tahapan itu atau juga memang harus dilakukan mengambil dari pagu yang sudah ada. Jadi dilakukan revisi anggaran agar alokasi anggaran untuk COVID-19 itu bisa diadakan, terutama dari APD dan yang lainnya. Ini terakhir Pak, mungkin Pak Saiful ingin ada yang disampaikan khususnya untuk publik terkait kekhawatiran mereka terjadi penyebaran baru di pilkada ini. Mungkin apa pesan yang ingin disampaikan? Iya, pandemi COVID-19 ini kan menjadi pandemi secara nasional dan juga internasional, jadi bukan hanya di Indonesia. Dan ada atau tidak ada pilkada, tentu juga pandemi COVID-19 juga tetap ada di Indonesia. Nah, tadi saya sampaikan bahwa pilkada kali ini memang berat bagi kita penyelenggara, terutama pengawas pemilu, untuk lebih karena ada dua beban, ada dua fokus pengawasan yang kita lakukan. Pertama, pengawasan semua proses tahapan yang dilaksanakan oleh teman-teman KPU beserta jajarannya. Yang kedua adalah juga mengawasi terkait dengan protokol COVID-19 yang harus dilaksanakan oleh semua kita, baik itu masyarakat maupun penyelenggara pemilu. Nah, bagi kita yang melaksanakan pilkada itu tentunya adalah tadi saya sampaikan memaksimalkan pelaksanaan protokol COVID-19. Jadi misalnya seperti physical distancing, social distancing, dan juga cuci tangan, pakai hand sanitizer, serta juga jaga jarak di dalam kerumunan maupun ada kelompok-kelompok yang bertemu itu harus bisa tetap konsisten memenuhi hal tersebut. Seperti ini. Nah, ini kan saya selalu bawa masker dan juga menggunakan masker, dan masker ini terutama apalagi kalau saya harus selalu menggunakannya. Dan kalau ruangannya agak lama tertutup, saya tidak mau melepasnya karena saat ini ruangannya terbuka, ada udara masuk, saya berani buka ini. Tapi nanti kalau ini sifatnya tertutup, saya tidak akan mau melepas masker ini. Nah, ini beberapa hal yang memang harus kita lakukan dan kita jalani dalam protokol COVID-19 ini, sehingga itu kalau seperti itu bisa kita laksanakan, tentu itu kita berharap pilkada kita kali ini bisa kita lewati dengan baik. Tetapi kalau semua pihak tidak menjalankan protokol COVID-19 tadi, maka potensi klaster baru itu bisa saja muncul di tengah proses pelaksanaan tahapan pilkada. Apalagi nanti pasca penetapan pasangan calon setelah tanggal 23 September nanti, itu berikutnya akan memasuki tahapan kampanye. Sehingga tahapan kampanye ini walaupun sudah dibatasi, tetapi juga namanya masyarakat banyak gitu ya yang berkerumun, bergabung, itu memang perlu pendisiplinan dan kesadaran kita masing-masing. Kita berharap bahwa pilkada ini justru memberikan satu forum, satu momentum untuk bisa mensosialisasikan pelaksanaan protokol COVID-19 di masyarakat kita, dan kita semua berdoa mudah-mudahan bukan menjadi klaster baru di
tengah masyarakat kita, sehingga ini memerlukan ekstra keseriusan, dan juga kita memerlukan kebersamaan untuk gotong royong melaksanakan protokol COVID-19 yang besar. Demikian, Pak. Jadi sebenarnya masyarakat tidak usah terlalu khawatir ya Pak. Yang penting tetap menjaga protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Terima kasih Pak Siful atas waktunya sudah meluangkan waktu untuk di Siwas TV. Kepada sahabat Siwas TV di seluruh Indonesia, itu tadi sedikit perbincangan kita dengan Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Bapak Dr. Saiful Esos MSI. Sekian perbincangan kita kali ini. Ditunggu next video dari Siwas TV. Siwas TV inspirasi das Bawaslu Kota Malang. Tetap semangat.